Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ilmu falak sebelumnya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan materi terkait dengan gerhana. Jadi mulai dari perspektif fikihnya bagaimana, kemudian perspektif astronomisnya seperti apa, dan kita singgung sedikit terkait dengan gerhana dari perspektif mitos atau kepercayaan dari masyarakat kita. Secara sekilas sudah kita sampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan perhitungan bagaimana menentukan kapan terjadinya gerhana. Nah, pada kesempatan kali ini nanti sebetulnya ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung kapan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan. Akan tetapi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan langkah perhitungan untuk menentukan kapan terjadinya gerhana dengan menggunakan sistem epimeris. Artinya data yang kita rujuk itu adalah merujuk pada data dan jadwal yang ada dalam epimeris. Bagaimana kita ketahui bahwasanya data yang ada di dalam ilmu falak itu banyak ya. Jadi yang bisa kita rujuk itu banyak sekali. Ada epimeris, nautika, Genius dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini saya membatasi pembahasan terkait dengan hasil perhitungan langkah perhitungan untuk menentukan kapan terjadinya gerhana itu dengan menggunakan sistem epimeris. Nah, untuk latihan perhitungan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan perhitungan kapan terjadinya gerhana bulan ya. Di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya gerhana bulan itu proses terjadinya seperti apa, dan kalau gerhana bulan itu pasti kaitannya dengan full moon atau bulan purnama. Jadi meskipun tidak setiap di bulan purnama itu terjadi gerhana, tetapi bisa dipastikan kalau gerhana bulan itu terjadi pada saat posisi bulan itu adalah sedang beroposisi gitu ya. Nah, untuk meringkas waktu kita mulai pertemuan ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa difahami dan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara mengenai langkah perhitungan untuk menghitung gerhana bulan dengan sistem epimeris hisab ru'yat, itu ada beberapa proses yang harus dipahami. Yang pertama adalah menghitung kemungkinan terjadinya gerhana bulan berdasarkan tabel kemungkinan terjadinya gerhana. Jadi nanti akan saya sampaikan gerhana, jadwal terjadinya gerhana. Jadi nanti ada jadwal A, ada jadwal B, dan ada jadwal C gitu. Jadi nanti sebelum saya tunjukkan, saya kasih penjelasan terlebih dahulu. Tabel A itu berisi tentang kelompok tahun. Misalkan kita akan menghitung terjadinya gerhana bulan yang terjadi pada tahun 1434 Hijriah misalkan begitu. Maka nanti tabel A itu berisi data tahun yang isinya adalah ribuan. Kan tadi kita menghitung misalkan 1434. Maka nanti data A itu kita mencari tahun yang akan kita tentukan perkiraan terjadinya gerhana. Kita cari tahun 1430. Nah, adapun tabel B itu berisi tentang tahun satuannya, sisanya. Kalau diperkirakan gerhana itu terjadi pada tahun hijriahnya 1434, maka 1430-nya itu ada di tabel A. Kemudian sisanya yang 4 tadi, sisa dari satuannya itu ada di tabel B gitu. Kemudian yang ketiga adalah tabel C, itu adalah tabel kolom gerhana bulan. Jadi nanti di bulan apa perkiraan kemungkinan terjadinya gerhana tersebut akan kita cek pada tabel tersebut. Nah, nanti kalau sudah dari ketiga tabel itu, tabel A, kemudian tabel B, kemudian tabel C, itu akan kita jumlahkan gitu. Ini yang perlu diperhatikan dengan seksama. Jadi penjumlahan itu nanti tentu kisaran penjumlahan antara tabel A, tabel B, tabel C itu ketika dijumlahkan itu kisaran 0 derajat sampai 360 derajat. Jika nanti hasil penjumlahan dari ketiga tabel ini adalah lebih dari 360 derajat, ya silahkan dikurangi 360 derajat. Mengapa Bu kok 360 derajat? Ya kita tahulah lah ya. Jadi besarnya sudut lingkaran itu kan maksimal 360 derajat. Nah,
Yang perlu dicatat lagi adalah kemungkinan terjadinya gerhana bulan itu ketika hasil perhitungan dari tabel A, B, C itu nanti untuk mengetahui ini kira-kira akan terjadi gerhana matahari atau bulan itu harus dilihat datanya gitu. Jadi kalau hasil perhitungan tabel A, B, C itu adalah antara 0 derajat sampai 14 derajat, itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jika hasil perhitungannya itu adalah 165 derajat sampai dengan 194 derajat, itu kemungkinan kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika hasil perhitungan itu antara 345 derajat sampai 360 derajat, maka dimungkinkan dari hasil perhitungan tersebut akan terjadi yang namanya gerhana. Ini pengantar di awal sebelum saya tunjukkan tabel terjadinya gerhana. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai proses atau langkah perhitungan dalam menentukan kemungkinan terjadinya gerhana bulan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencari contoh perhitungan, mengajak panjenengan semua untuk melakukan perhitungan gerhana bulan yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Maka kalau kita sudah menentukan perhitungan gerhana yang terjadi pada tahun dan bulan apa, maka nanti langkah perhitungan yang pertama adalah ya. Jadi proses perhitungan yang pertama adalah menghitung kemungkinan gerhana bulan yang terjadi pada Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Mungkin teman-teman mahasiswa bertanya, untuk mengetahui kira-kira gerhana matahari atau gerhana bulan itu akan terjadi pada bulan apa saja, Bu? Itu nanti panjenengan bisa googling atau bisa memanfaatkan software ilmu falak, atau di daftar epimeris itu juga ada. Jadi ada beberapa jadwal kemungkinan terjadinya gerhana. Nah, pada kesempatan latihan perhitungan kali ini saya mengambil contoh mengajak panjenengan semua untuk menghitung, menentukan kemungkinan terjadinya gerhana bulan yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di pengantar tadi, bahwasanya di awal perhitungan kita nanti akan memanfaatkan tabel ya, tabel jadwal gerhana, di mana tabel tadi sudah saya sampaikan ada tabel A, tabel B, dan C. Nah, adapun tabel A itu adalah berisi tentang tahun angka ya, berisi tentang data yang berisi tentang angka tentang tahun yang akan kita cari ya, yang ribuan. Kemudian nanti sisanya itu adalah di tabel B. Kemudian tabel C itu adalah bulan terjadinya gerhana tersebut. Nah, maka langkah yang pertama adalah karena kita sudah menentukan perhitungan bahwasanya kita akan melakukan proses perhitungan gerhana bulan yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir 1436 Hijriah, maka mari kita urai bersama-sama dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah karena terjadinya adalah 1436 Hijriah, kalau kita langsung mencari di tabel angka di sini tidak ada. Jadi tidak ada langsung mencari daftar 1436 Hijriah, itu tidak ada. Yang ada adalah kita pecah, jadi ribuannya dulu gitu. Jadi 1436 Hijriah, maka nanti kita cari di tabel A yang bunyinya adalah pada tahun 1430. Nah, jadi angka-angka ini kita peroleh di tabel A. Kemudian berikutnya, karena 1436 itu adalah 1430-nya sudah kita temukan datanya, maka berikutnya adalah tahun 6, tahun sisanya. Ya, jadi 6 ini nanti berarti data ini kita ambil dari tabel B. Begitu. Kemudian untuk Jumadil Akhir, karena tadi sudah disampaikan kita akan melakukan perhitungan gerhana bulan pada pertengahan Jumadil Akhir, itu maka kita akan mencari pada tabel C. Di situ ada jadwal gerhana yang terjadi pada Jumadil Akhir. Maka data 168 derajat sekian-sekian ini kita dapatkan dari tabel C gitu ya. Jadi kemudian dari ketiga tabel ini tahun 1430 Hijriah itu kita dapati angka 326 derajat 14 menit 12 detik. Kemudian untuk tahun yang 6 kita dapati angka 48 derajat 16 menit 48 detik, dan untuk tabel C pada Jumadil Akhir kita temukan angka 168 derajat 41 menit 22 detik. Nah, kemudian setelah itu akan kita jumlahkan. Supaya tidak penasaran, akan saya tunjukkan ini.
jadwal yang saya maksudkan. Jadi ada jadwal gerhana, ada tabel A, kemudian ada tabel B, dan kemudian ada tabel C. Itu. Nah, pada tabel yang pertama tadi kan 1430 Hijriah. Nah, ini jadi 1430 Hijriah, ini tahunnya. Kita bidik, kemudian kita masukkan angkanya 3, 2, 6 derajat, 14, 12. Kemudian pada tabel B kita cari angka 6. Nah, angka 6 ini kemudian kita masukkan angka-angkanya di sini. Kemudian tabel C itu adalah pada bulan apa gerhana tersebut terjadi. Tadi sudah kita tentukan Jumadil Akhir ya, Jumadil Akhirah, angkanya ini kita masukkan. Nah, kemudian dari ketiga tabel itu tadi silahkan dijumlahkan. Tabel A, tabel B, dan tabel C itu silahkan dijumlahkan. Dan ternyata hasil akhir dari penjumlahan tersebut adalah 543 derajat 12 menit 22 detik. Nah, mengingat jumlahnya itu adalah melebihi dari besarnya sudut lingkaran ya, lebih 360 derajat, 543 derajat, ini kan berarti melebihi batas maksimal sudut lingkaran. Maka silahkan angka tersebut dikurangi 360 derajat. Kok nanti di suatu saat panjenengan melakukan perhitungan di gerhana lain dan hasilnya itu tidak sampai 360 derajat, berarti sudah ini hasilnya sudah ketemu akhir. Tapi mengingat hasil penjumlahan ini adalah lebih dari 360 derajat, maka silahkan angka hasil penjumlahan ini dikurangi terlebih dahulu dengan 360 derajat dan akhirnya adalah 183 derajat 12 menit 22 detik. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan mendapatkan hasil penjumlahan ini 183 derajat 12 menit 22 ini, maka ini angka inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya gerhana. Apakah ini nanti terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Ini nanti dari angka ini. Jadi sampai jenengan semua ingat-ingat hasilnya adalah 183 derajat 12 menit 22 detik. Nah, ini ada ketentuan penjumlahan tabel ABC tadi. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Bila hasil penjumlahan tabel 1, maksudnya tabel 1 itu adalah tabel A, B, C, ketika dijumlahkan itu kok hasilnya itu adalah 0 derajat sampai dengan 14 derajat atau 165 derajat sampai dengan 194 derajat atau 345 derajat sampai dengan 360 derajat, maka hasil perhitungan itu menjadi indikator, menjadi indikasi terjadinya gerhana bulan. Dan sebaliknya, ketika panjenengan melakukan perhitungan ya, bila hasilnya adalah 0 derajat sampai dengan 20 derajat atau 159 derajat sampai 190 derajat atau 348 derajat sampai dengan 360 derajat, maka dimungkinkan terjadi gerhana matahari. Nah, ini silahkan nanti dicermati ya, dicermati lebih detailnya bagaimana. Nah, hasilnya tadi kan 183. Maka angka 153 itu ternyata berada di antara kisaran 165 derajat sampai 194. Ini 165 sampai dengan 194 derajat. Maka hasil perhitungan itu menunjukkan bahwasanya gerhana yang kita lakukan pada Jumadil Akhir 1436 Hijriyah itu tadi, kemungkinan pada bulan tersebut akan terjadi yang namanya gerhana bulan. Kira-kira seperti itu. Langkah yang pertama yang harus difahami oleh teman-teman semua dalam melakukan perhitungan gerhana bulan. Sebelum saya lanjutkan langkah kedua, barangkali teman-teman masih bingung ya interval hasil penjumlahan ini. Kalau ini gerhana bulan, kalau ini gerhana matahari, intervalnya ini kan kurang lebih 0 sampai ini kan kira-kira sama kan Bu. Maksud saya adalah bukan berarti kalau jumlahnya ini nanti berarti gerhana bulan atau gerhana matahari, itu tidak. Artinya begini loh. Ini kan 0 sampai 14 derajat. Berarti kalau kisaran hasil penjumlahannya itu di kisaran angka ini, maka akan ada kemungkinan memang terjadi gerhana bulan. Tetapi misalkan hasil penjumlahannya itu misalkan kok 12 derajat, 15 derajat, 17 derajat kayak gitu,
Itu berarti dan seterusnya sampai 164 derajat gitu katakanlah. Itu berarti pada bulan tersebut itu tidak terjadi gerhana begitu. Sebaliknya untuk gerhana matahari ketentuannya juga begitu. Misalkan panjenengan melakukan penjumlahan, kok hasil penjumlahan itu adalah misalkan 21, 25 atau 130 gitu. Itu berarti pada bulan tersebut itu berarti sedang tidak terjadi gerhana matahari. Jadi ketentuan gerhana bulan, gerhana matahari tetap. Jadi kalau gerhana bulan acuannya ini adalah ini, hasil perhitungannya ini. Jadi sekali lagi acuan yang digunakan untuk ketentuan penjumlahan tabel ABC itu sebagai berikut ini. Jadi ketika nanti hasil perhitungannya itu kisaran antara interval ya, antara 0 sampai 14 itu berarti dimungkinkan terjadinya gerhana. Tetapi kalau panjenengan melakukan perhitungan misalkan hasilnya adalah 25 derajat sekian-sekian. Nah, itu berarti menandakan pada bulan tersebut itu tidak ada gerhana bulan gitu. Sebaliknya di gerhana matahari juga begitu. Panjenengan melakukan perhitungan hasilnya misalkan 110 derajat. Nah, 110 derajat di sini kan kalau merujuk kepada pedoman ini tidak ada. Berarti pada bulan tersebut itu sedang tidak terjadi gerhana matahari. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi jangan dibingungkan dengan interval nilai-nilai yang ada di ketentuan penjumlahan tabel ini untuk menentukan gerhana bulan atau gerhana matahari. Baik, kita melanjutkan pada langkah perhitungan yang kedua. Langkah yang pertama tadi kita sudah menghitung kemungkinan akan ada terjadinya gerhana bulan terjadi pada bulan Jumadil Akhir 1436 Hijriah dengan melakukan perhitungan dari ketiga tabel tersebut. Nah, ketika sudah kita menemukan memang ada kemungkinan terjadinya gerhana bulan, maka langkah yang kedua adalah kita melakukan konversi tanggal ya. Jadi yang dimaksud dengan konversi itu apa, Bu? Sebetulnya nanti kalau teman-teman mahasiswa di semester berikutnya kok ngambil konsentrasi ilmu falak, nanti bisa jadi ketemu dengan saya lagi, akan ketemu dengan mata kuliah hisab klasik kontemporer, di antaranya kita pelajari lebih detail lagi untuk melakukan perhitungan konversi penanggalan dari Masehi ke Hijriah atau sebaliknya dari bulan Masehi dari Hijriah ke bulan Masehi. Akan tetapi pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan sekilas saja ya, karena nanti tanpa dijelaskan panjenengan mungkin akan bingung ini dapatnya dari mana. Nah, jadi nanti detailnya nanti akan dipertajam di kesempatan lain ya. Konversi itu adalah artinya merubah ya, merubah atau menukar. Jadi kalau kita tadi sudah mengetahui gerhana bulan itu terjadinya itu pada tahun 1436 Hijriah, kita menggunakan penanggalan Hijriah, maka kita perlu tahu gitu ya. Kita perlu tahu kira-kira Jumadil Akhir 1436 Hijriah itu kalau dikonversikan, kalau dirubah dalam penanggalan Masehi itu kira-kira terjadi bulan apa? Ini perlunya untuk apa, Bu? Perlunya adalah karena kita mengambil data perhitungan gerhana bulan nanti, kita mengacu pada data epimeris. Sedangkan pada epimeris itu kan data yang disuguhkan, data yang disajikan itu adalah berupa penanggalan Masehi. Maka kepentingan untuk melakukan konversi itu adalah untuk persiapan nanti untuk mengambil data dari epimeris. Maka langkah yang kedua adalah melakukan konversi tanggal kemungkinan terjadinya gerhana ke kalender Masehi. Nah, tadi kita sudah menentukan gerhana bulan itu yang akan kita hitung adalah Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Kenapa di sini saya tiba-tiba menuliskan tanggal 15? Nah, sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya yang namanya gerhana bulan itu selalu terjadi pada saat matahari dan bulan itu sedang beroposisi. Sehingga gerhana bulan itu hanya akan terjadi pada saat bulan purnama atau pada saat full moon, yaitu sekitar tanggal 15 pada bulan Komariah. Maka jadi yang harus kita lakukan ya menghitung kira-kira tanggal 15 Komariah yang ada kemungkinan terjadi gerhana bulan itu bertepatan tanggal berapa menurut penanggalan Masehi atau penanggalan Hijriah, penanggalan Masehi atau penanggalan Syamsiahnya. Kira-kira begitu. Jadi nanti kalau panjenengan melakukan perhitungan gerhana bulan ya pasti ada tanggal 15-nya di sini gitu. Dengan sendirinya tanggal 15 yang akan kita hitung karena bisa dipastikan gerhana bulan itu terjadi pada saat purnama. Kisaran terjadi pada tanggal 15 begitu. Meskipun di setiap purnama tidak selalu terjadi yang namanya gerhana bulan. Mudah-mudahan dari sini bisa difahami. Nah, kemudian yang perlu kita tahu adalah terkait dengan penulisan
tahun, bulan, dan tanggal ya. Jadi kalau panjenengan dalam kehidupan sehari-hari sudah terbiasa menggunakan penanggalan dalam penulisan tanggal Masehi, misalkan 21 April 2021, itu kan jenengan nulisnya 21 strip 4 strip 2021. Maka di penanggalan Hijriah pun panjenengan sebagai generasi umat Islam harusnya juga sudah terbiasa hafal, misalkan Muharram itu bulan keberapa, Ramadan itu bulan keberapa, begitu. Maka untuk melakukan konversi kita akan mengubah bentuk ya dari kata-kata Jumadil Akhir ini, kira-kira Jumadil Akhir ini adalah bulan keberapa dalam kalender Hijriyah gitu. Jadi tanggal 15 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah itu adalah sama dengan 15 tanggal 15 bulan 6. Kok tahunya bulan 6 itu dari mana? Mari kita urutkan. Harusnya teman-teman mahasiswa ketika belajar gerhana sudah menguasai penentuan awal bulan Hijriyah yang sudah kita sampaikan di materi-materi sebelumnya. Jadi harus hafal nama-nama dalam nama-nama bulan di kalender Hijriyah. Jadi bulan pertama dalam kalender Hijriyah itu kan ada Muharram, ada Sofar ya. Mungkin bisa kita tunjukkan di sini. Jadi bulan pertama itu adalah bulan Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Akhir atau Jumadis Tsani. Nah ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan penulisan ini. Jadi 15 Jumadil Akhir itu dapatnya dari mana, Bu? Ini adalah bulan ke-6. Tadi sudah kita sampaikan Rabiul Awal Muharram, 1 adalah Muharram, 2 Sofar, kemudian 3 adalah Rabiul Awal, 4 adalah Rabiul Akhir, kemudian 5 adalah Jumadil Ula, kemudian ke-6 adalah Jumadil Akhir. Maka penulisan penanggalan tanggal 15 bulan ke-6 1436 Hijrah ini, teman-teman mahasiswa harus paham 6 yang dimaksud itu adalah Jumadil Akhir. Nah, kalau sudah ditentukan seperti itu, kemudian dari tahun yang sudah kita tuliskan itu, maka kita akan mengetahui waktu yang telah dilalui itu berarti artinya sudah yang berlalu. Yang kita hitung itu kan tanggal 15 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Maka waktu yang telah dilalui itu berarti sebanyak kita kurangi satu, dikurangi 1, tahunnya dikurangi 1, bulannya dikurangi 1, tetapi tanggalnya tetap. Kenapa tanggalnya tetap? Ya karena memang kita akan menentukan terjadinya gerhana bulan. Maka tahun yang sudah berjalan, tahun yang sudah sempurna dari penanggalan Hijriah yang akan kita hitung itu berarti kalau yang 36 itu kan tahun yang kita akan hitung, yang akan kita cari. Nah, maka 1436 ini berarti yang kita lalui, yang kita hitung itu adalah 1435 tahun. Kemudian bulan ke-6 ini kan yang sedang kita hitung. Berarti yang sudah sempurna, yang sudah berjalan itu adalah 5 bulan tambah 15 hari. Maka cara mengkonversikannya atau prosedur langkah perhitungan dalam melakukan konversi penanggalan dari Hijriah ke Masehi diantaranya adalah yang pertama begini. Setelah kita kurangi 1 baik tahun maupun bulannya, maka kita urai satu persatu. Jadi 1435 tahun itu silahkan dibagi 30 tahun. 30 tahun itu apa, Bu? 30 tahun itu adalah, perlu saya sampaikan sekilas saja karena ini ada mata kuliah tersendiri sebetulnya. Dalam 1 tahun dalam penanggalan Hijriah itu terjadi yang namanya siklus ya. 1 siklus atau 1 daur dalam kalender Hijriah itu terjadi setiap 30 tahun. Jadi sebetulnya di dalam penanggalan Hijriah itu setiap 30 tahun itu terjadi pengulangan atau terjadi dalam 1 siklus gitu. Jadi siklusnya penanggalan Hijriah itu adalah 30 tahun. Tapi kalau penanggalan Syamsiah Januari, Februari dan seterusnya itu siklusnya itu terjadi 4 tahun sekali. Tapi kalau ke dalam kalender Hijriah itu adalah siklusnya itu adalah terjadi setiap 30 tahun. Intinya ke sana. Jadi angka 30 ini adalah siklus atau daur dalam kalender Hijriah, kira-kira begitu. Nah, silakan ambil kalkulatornya. 1435 ini silakan dibagi 30 ya. Ini 30 tahun, maka ternyata dalam kurun waktu 1435 Hijriah ini terjadi 47 daur atau siklus. Nah, kemudian silahkan dikalikan 47 kali 30 itu dapatnya berapa, dan berarti ada sisa
Nah, sisa dari pengalian ini terus nanti untuk ketemu 1435 itu berapa? Maka dalam kurun waktu 1435 tahun dibagi 30 itu dapatnya adalah 47 daur dan lebihnya itu adalah 25 tahun. Dapatnya 25 itu dari mana pula? Kan pembaginya 30 dan ini hanya 25. Maka sisanya ini menjadi tahun. Jadi ada daur atau siklus, di bawahnya ada tahun. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi nanti sisanya, kok sisanya itu kurang dari 30 ya berarti ini menjadi sisa, kelebihan menjadi tahun. Tetapi kalau lebih dari 30 berarti menjadi daur begitu. Nah, berikutnya adalah 47 daur ini, hasil 47 daur ini silahkan dikalikan 10.630 hari. Ini dari mana Bu angka ini? Ini adalah rumus. Rumusnya dari mana Bu? 30 tahun itu sama dengan 10.630 hari. Jadi angka ini adalah rumus yang merupakan jumlah hari dalam 30 tahun. Silahkan dikalikan. Dapatnya adalah 499.657 hari. Oke, berikutnya adalah 25. Jadi ini sudah kita urai, sekarang 25 ini. 25 tahun itu ini adalah dikalikan 354 tambah 9 hari. Ini maksudnya bagaimana Bu? Bahwasanya yang perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa dalam penanggalan baik Masehi maupun Hijriah, itu kita mengenal yang namanya kalender itu tahun itu Basitoh dan Kabisat. Ya, tahun Basitoh itu tahun pendek, kalau Kabisat itu adalah tahun yang panjang begitu. Penjelasannya adalah sebetulnya panjang juga, panjang dalam artian harus ada materi tersendiri. Jadi tahun Kabisat itu tahun panjang. Kalau dalam kalender Hijriah, buktinya kalau tahun panjang itu adalah Hijjahnya ini ya. Coba nanti kita perhatikan ini. Dikatakan tahun panjang itu jumlah hari kalau kita menggunakan penanggalan urfi, ciri-cirinya kalau tahun ini itu adalah tahun panjang atau pendek itu terbukti di bulan Dzulhijjahnya. Karena kan jumlah hari dalam satu penanggalan Hijriah itu kan jumlah harinya hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak tanggal 29, jumlah harinya 29 hari atau 30 hari. Nah, untuk Dzulhijjah ini kalau kita menggunakan sistem urfi selang-seling, Muharram itu selalu 30, Safar itu 29. Ini terlepas kita menggunakan metode hisab ru'yah loh ya, gitu. Jadi ini hanya menggunakan urfi saja. Nanti akan urfi itu apa? Nanti panjang ceritanya ya. Jadi untuk menandakan ini tahun ini tuh sebenarnya tahun panjang atau pendek itu adalah ini di Dzulhijjahnya. Kalau tahun pendek itu berarti Dzulhijjah pada tahun tersebut itu jumlah harinya hanya 29 hari. Kalau Kabisat karena tahun panjang maka jumlah harinya adalah 30. Gini aja untuk jenengan supaya lebih paham dalam penanggalan Masehi. Kalau penanggalan Masehi untuk niteni, untuk memperhatikan tahun Basitoh atau Kabisat itu di bulan Februari. Kalau Hijriah niteninya di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau untuk tanggalan Masehi itu untuk niteninya adalah di bulan Februari. Februari itu kan kadang jumlah harinya 28, kadang 29. Nah, misalkan kok tahun ini Februarinya itu adalah 28 hari, itu nanda nih kalau tahun tersebut itu tahun pendek. Karena jumlah Februarinya hanya 28 hari. Kalau 29 hari itu menandakan kalau tahun tersebut itu adalah tahun Kabisat karena tahun panjang. Kira-kira begitu. Maka penjelasannya ini ya. Jadi dalam satu tahun Hijriah jenengan ngitung ya 30 Muharram 30 hari, Safar 29. Itu ketika dijumlahkan sampai dengan Dzulhijjah, itu kalau tahun pendek itu dalam satu tahun Hijriah itu jumlahnya adalah 354 hari. Itu kalau tahun pendek. Maka dalam kurun waktu ini nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Ya, karena 25 tahun itu ada tahun pendek, ada tahun panjang. Nanti kita akan menjelaskan dengan slide berikutnya. Saya akan kembali menjelaskan ya terkait angka 354 hari ini dari mana, 9 hari ini dari mana. Jadi intinya adalah kalau panjenengan lebih familiar mengenal jumlah hari dalam satu tahun, untuk Masehi itu kan 365 hari itu jika tahunnya tahun pendek. Tapi satu tahun jumlah harinya itu adalah 366 hari itu jika tahunnya Kabisat tahun panjang. Nah, kalau dalam penanggalan Hijriah
dalam satu tahunnya itu kalau tahun pendek itu 354 hari. Kalau tahun panjang atau kabisat itu 355 hari. Nah, kita kan akan merinci terkait dengan hasil perhitungan sebelumnya. Tadi kan sisa 25 tahun. Nah, 25 tahun itu dalam kurun waktu 25 tahun itu tentu ada tahun panjang, ada tahun pendek. Maka cara menghitungnya cukup begini. Silahkan 25 itu kali 354. 354 itu berarti menunjukkan dikalikan tahun basitohnya, tahun pendeknya, ditambah 9 hari. Nah, angka 9 hari ini dari mana, Bu? Nah, penjelasannya adalah setelah ini di slide berikutnya. Bahwasanya dalam kurun waktu 30 tahun dalam satu siklus penanggalan hijriyah itu kan 30 tahun. Nah, dalam kurun waktu 30 tahun itu terjadi 11 tahun panjang atau kabisat dan 19 tahun pendek atau basitoh. Jadi 11 tambah 19 itu kan 30. Jadi dalam kurun waktu 30 tahun itu ada yang tahunnya itu panjang, ada yang tahunnya pendek. Terbukti di bulan Dzulhijjahnya, kalau dia itu Dzulhijjahnya jumlah harinya adalah 29 hari, maka termasuk tahun pendek. Kalau tahun tersebut itu Dzulhijjahnya 30 hari itu berarti tahun panjang. Nah, 11 yang perlu kita hitung adalah yang pendek tadi kan sudah ini ya 25 kali 354 itu berarti sudah ketemu basitohnya. Maka kita perlu tahu dalam kurun waktu 25 tahun itu tadi yang mengalami tahun panjang itu berapa gitu. Maka 11 tahun yang dimaksud dalam 30 tahun mengalami 11 tahun kabisat itu terdiri dari ini. Jadi urutan tahun kabisat itu terjadi pada tahun kedua, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Nah, dapatnya angka 9 tadi dari mana, Bu? Tadi kan sisanya 25 tahun. Nah, 25 tahun itu berarti terjadi berapa kali kabisat? Karena 25 itu kisaran angkanya di sini, maka silahkan dihitung. Maka dalam kurun waktu 25 tahun itu terjadi, kita hitung ya. Tahun kedua 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti dalam kurun waktu 25 tahun itu terjadi 9 kali tahun kabisat atau tahun panjang. Maka dapatnya angka 9 di sini itu tadi dari itu. Gitu. Jadi angka 25 tahun itu berarti tahun keduanya. Ini menunjukkan kalau di sini ya. Tahun pertama itu berarti tahun pendek, tahun kedua itu tahun panjang, tahun ketiga dan tahun pendek, tahun kelima tahun panjang dan seterusnya itu tadi. Jadi tahun-tahun sisa hasil perhitungan hasil penjumlahan tadi kalau tahun kedua, kelima itu tinggal ngitung begitu. Maka angka 9 itu dapatnya dari sini. Karena 25 tahun, maka di sini kan tengah-tengah di sini. Maka ngitungnya ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka silahkan ini menunjukkan dalam 25 tahun itu terjadi 9 ini untuk genepi yang kan 354 itu berarti kan hitungannya satu bulannya 29 hari gitu loh. 29 hari. Maka untuk genepi 9 hari ini kan berarti ada yang 30 seharusnya. Itu ternyata yang 9 tahun itu 30 hari berarti kan tinggal nambahkan 9 hari. Mudah-mudahan bisa difahami. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ini. Setelah kita urai tahunnya sudah kita urai, kemudian sisa daur dan tahunnya juga sudah kita urai, maka langkah berikutnya adalah mengurai tentang 5 bulannya ini ya. 5 bulan itu juga kalau kita menggunakan perhitungan sistem urfi penanggalan Jawa begitu, itu kan dilakukan perhitungan bulan selang-seling. Muharram 30 hari, Safar 29 hari dan seterusnya. Jadi 30, 29, 30, 29 begitu. Maka 5 bulan ini dalam kurun waktu 5 bulan ini berarti berapa hari, Bu? Cara menghitungnya kita pakai sistem urfi ya, 29 kali 5. 29 itu apa, Bu, maksudnya? 29 itu maksudnya adalah jumlah hari dalam 1 bulan karena sebanyak 5 bulan tambah 3 hari ini dapatnya dari mana, Bu? Nah, akan saya tunjukkan tabelnya. Jadi 5 bulan. Nah, ini tabelnya ini.
Jadi Muharram itu asumsinya ini berbeda ketika kita membahas awal bulan Hijriah ya. Kalau kita bicara mengenai awal bulan Hijriah itu kan jumlah hari pada bulan tersebut apakah 29, apakah 30 hari kan tergantung hasil ru'yahnya. Kalau ini menggunakan sistem penanggalan urfi ya, jadi menggunakan kebiasaan aja menurut kebudayaan orang Jawa begitu diselang-seling. Suro itu 20 dino, Sofar itu 29, jadi dibuat selang-seling. Nah tadi kan 5 bulan. 5 bulan itu kan berarti sampai sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita asumsikan pertama adalah 29 kali 5 itu berarti kita cara ngitungnya untuk memudahkan kita anggap semuanya 29 hari dulu. Jadi 29 hari kali 5. Maka ternyata dalam 5 bulan ini ada yang panjang, ada yang 30 hari. 30 harinya ada berapa? 1, 2, 3. Nah ini maksud saya, jadi dapatnya angka 3 hari di sini adalah itu tadi cara menghitungnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah kemudian kalau sudah silahkan angka mulai dari daur, kemudian tahun, bulan, ini silahkan ditambahkan. Jadi hasil pengalian yang di atasnya tadi silahkan ditambahkan. Kemudian jangan lupa sebelum menambahkan semuanya, ditambahkan sekalian yang 15 hari kita cari tadi, di mana 15 hari itu adalah hari di mana terjadinya gerhana bulan itu tadi. Nah, maka kemudian setelah itu setelah kita jumlahkan mulai dari angka perhitungan daur, angka tahun, bulan, kemudian angka tanggal 15 hari tadi, kemudian kita tambahkan angka 227.016 hari. Ini rumus ya. Jadi rumus ini dari mana Bu? Ini selisih kalender Masehi Hijriah. Nanti kalau kita ceritakan di sini panjang ceritanya. Jadi intinya adalah dulu ada selisih ya, ada perhitungan selisih antara kalender Masehi dengan Hijriah itu selisihnya ini. Ini adalah rumus. Kemudian setelah kita tambahkan dengan selisih kalender Masehi Hijriah, berikutnya adalah juga silahkan ditambahkan 13 hari. 13 hari itu apa Bu? Rumus gitu aja, karena ini nanti materinya panjang sekali karena kita bicara gerhana, jadi tidak perlu saya detailkan di sini. Ini adalah angka 227016 ini rumus, 13 hari ini juga rumus. Ini merupakan anggaran baru Gregorius dalam penanggalan Masehi. Nah setelah itu kalau sudah silahkan mulai dari atas sampai ke bawah itu dijumlahkan, maka ketemunya adalah ini 735.708 hari. Ini perhitungan sementara seperti ini. Ini belum selesai, kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik, berikutnya adalah ketika sudah ketemu hasil penjumlahan dari awal hingga akhir tadi ya. Jadi dari awal ini dijumlahkan ketemunya adalah 735 sekian-sekian ini. Maka langkah berikutnya adalah masih langkah kedua ya. Jadi angka hasil perhitungan tadi 508 sekian-sekian, 508 itu dapatnya dari mana? Ini silahkan disisir ini. Jadi angka 508679 hari tadi silahkan dibagi 7. 7 itu apa? 7 itu adalah jumlah hari dalam 1 minggu. Maka silahkan 508679 itu dibagi 7 dapatnya ini. Nah, lebihnya berapa? 3. Cara menghitungnya bagaimana, Bu? Ya, silahkan aja ini dibagi di kalkulator, nanti ketemunya ini. Nanti kalau ketemunya di kalkulator biasanya koma-koma pasti pas. Cara ngecek sisa berapa itu silahkan ini dikalikan ini, nanti ketemunya ini masih sisa berapa. Maka ternyata sisa 3. Nah 3 ini sudah ketemu hari di mana gerhana itu akan terjadi pada hari apa. Cara menghitungnya adalah karena sisanya 3, ketemunya minggu. Dapatnya minggu dari mana Bu? Dapatnya ahad dari mana? Hasil perhitungan hari itu dimulai pada hari Jumat. Karena sisanya 3, itu berarti kita hitung mulai dari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Caranya begitu. Jadi hari itu kalau dalam perhitungan konversi memang nanti ada banyak versi ya. Menurut pakar ini hari itu dimulai dari hari apa itu beda-beda. Maka untuk kesempatan kali ini saya menggunakan buku yang ada di Muhyiddin Hozin itu. Hari dihitung mulai dari hari Jumat. Karena sisa 3 berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Sudah ketemu ya? Oke, berikutnya adalah angka yang sama. Angka yang sama itu tadi silahkan dibagi dengan 5. 5 itu apa Bu? 5 itu kalau 7 tadi kan jumlah hari dalam 1 minggu. Kalau 5 itu adalah jumlah pasaran.
ya, dalam 1 pekan. Kita tahu kalau orang Jawa itu kan butuh yang namanya pasaran kayak gitu ya, legi paing pon wagi kliwon kayak gitu. Nah, maka silahkan dihitung dibagi 5. Jumlah ini silahkan dibagi 5, nanti ketemunya ini sisa berapa. Caranya sama. Untuk mengetahui sisa berapa, silahkan hasil pembagian ini dikalikan ini, nanti ketemunya sudah ketemu ini atau belum. Kalau belum berarti nanti kan sisa berapa. Maka ini sisa 4. Nah, 4 itu sudah ketemu hasil pasaran di mana gerhana bulan akan terjadi, itu adalah terjadi pada pasaran wage. Dapatnya wage dari mana, Bu? Nah, untuk pasaran itu dimulai dari legi. Karena sisa 4, kita hitung dari legi ya. Legi, paing, pon, wage. Nah, caranya begitu. Jadi, mulai dari legi, paing, pon, wage. Kalau sisanya 5 ya kita hitung aja. Legi, paing, pon, wage, kliwon. Karena ini 4 berarti ketemunya wage. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, setelah itu angka 735. Jadi kita merujuknya ke sini. Ya, angka yang terakhir ini 735 708 itu silahkan dibagi 1461 ya. 1461 itu apa, Bu? Ini rumus juga ya. Ini rumus jumlah hari dalam 1 penanggalan Hijriah gitu ya. Jadi 1461. Terjadi berapa siklus begitu. Maka nanti silakan ini dibagi, jadi 1461 ini adalah siklus ya. Silakan angka ini dibagi 1461, dapatnya adalah 530 siklus. Nah, lebihnya ini dapatnya dari mana? Lebihnya ini silahkan 503 dikali 1461 itu dapatnya berapa? Untuk ketemu ini berarti kurang berapa? Maka ini kurangnya adalah 825 hari gitu. Coba dicerna dulu. Kan penjelasan saya yang tadi ya. Saya ingin mempertajam bahwasanya ingat kita tadi kan mengkonversi dari penanggalan Hijriah ke penanggalan Masehi. Hijriahnya tadi kan Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Nah, dari Hijriah tersebut kita pengen mengetahui kalau di penanggalan Masehi itu terjadinya pada bulan dan tahun berapa. Nah, di penjelasan tadi kita sudah mengkonversi beberapa angka, dan berikutnya adalah dari hasil perhitungan tadi dibagi 7 itu menunjukkan pembagian dibagi 7 untuk mengetahui jumlah hari ya. Nanti ketemu hari apa, kemudian dibagi 5 itu adalah 5, ini merupakan jumlah pasaran dalam 1 pekan. Nah, berikutnya adalah 735 708 dari hasil keseluruhan penjumlahan tadi silakan dibagi 1461. Nah, angka 1461 itu penjelasannya ini. Jadi 1461 kalau di awal tadi sudah saya sampaikan, dalam 1 tahun dalam penanggalan Hijriah itu kan terjadi 30 tahun dalam 1 siklusnya. Itu kalau dalam ini. Jadi setiap 30 tahun nanti akan terjadi daur, 1 kali daur. Jadi dalam penanggalan Hijriah itu terjadi siklusnya adalah tiap 30 tahun sekali. Nah, untuk tanggal Masehi, untuk tahun Masehi, siklusnya tidak sepanjang tahun Hijriah gitu. Jadi penanggalan Masehi sebagaimana yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu siklusnya, 1 siklusnya itu adalah setiap 4 tahun sekali gitu ya. Jadi setiap 4 tahun sekali itu nanti akan mengalami perputaran yang sama. Jadi yang perlu diingat ini, dalam 1 tahun Masehi itu 1 siklusnya itu adalah terjadi 4 tahun. Nah, dalam kurun waktu 4 tahun ini jumlah harinya adalah 1461. Caranya bagaimana? Cara menghitungnya ya 4 tahun kali jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari tambah 1 hari gitu. Nah, 1 hari ini berarti menunjukkan tahun-tahun panjang begitu. Selebihnya 3 tahun itu terdiri dari tahun pendek dan 1 hari adalah tahun panjang. Dari beda dengan yang 30 tahun tadi. Kalau dalam penanggalan Hijriah tadi kan 30 tahun itu 11 tahun Basitoh dan 19-nya itu 11 dan 11 pembagian antara tahun Kabisat dan Basitoh. Nah, kita fokus ke sini aja dulu. Jadi untuk mengetahui angka 1461 itu adalah jumlah
satu siklus, jumlah hari dalam satu siklus penanggalan Masehi. Jadi kita kembali ke perhitungan di sini. Jadi angka dari hasil penjumlahan tadi dibagi 1461. Angka 1461 itu adalah jumlah siklus dalam penanggalan Masehi, begitu. Nah, silakan dibagi, dapatnya adalah 503. Kemudian sisa ini. Sama, untuk mengetahui sisanya ya coba dikalikan di kalkulator. 503 dikali 1461 itu sudah ketemu angka ini atau belum. Kalau belum berarti silakan nanti sisa berapa untuk menggenapi sampai ketemu angka ini. Jadi jatuhnya adalah 503 siklus lebih 825 hari. Silahkan dihitung di kalkulatornya masing-masing. Nah, kalau sudah silahkan kita urai angka satu persatu ya. Jadi angka 825 lebih 825 hari. Setelah itu kita urai satu persatu 503. Nah, 503 siklus ini silahkan dikali 4. Angka 4 ini rumus merupakan jumlah siklus dalam penanggalan Masehi. Karena kita tadi kan melakukan konversi dari Hijri Masehi. Jadi di PowerPoint yang ini, di slide yang ini adalah menjelaskan sudah berubahnya ke bentuk Masehi. Kalau tadi kan penanggalan Hijriah. Nah, jadi 4 di sini adalah rumus, di mana rumus ini menunjukkan jumlah siklus dalam penanggalan Hijriah. Jadi 503 dikali 4 dapatnya adalah 212 tahun. Ini dari sini sudah mulai kelihatan. Jadi tahun 1436 Hijriah itu kurang lebih terjadi pada tahun kapan sudah mulai muncul, tapi ini belum selesai. Nah, kemudian setelah 503 siklus ini sudah kita urai, berikutnya adalah angka 825 hari ini. Angka 825 hari ini silahkan dibagi 365. 365 itu apa, Bu? Jumlah hari dalam satu tahun Masehi. Januari sampai Desember itu kan kurang lebih 365 hari ini. Silahkan dibagi, dapatnya adalah 2 tahun lebih 95 hari. Untuk mengetahui lebih, sekali lagi saya ulangi berkali-kali ya, silahkan 365 kali 2 itu dapatnya berapa. Untuk sampai ke 825 itu ternyata kurangnya adalah 95 hari. Nah, kalau sudah 95 hari itu, oke, berikutnya adalah yang penjelasan dari 95 hari ya. Sisa 95 hari ini sama dengan berapa bulan begitu. Maka 95 hari itu dalam penanggalan Masehi dapatnya adalah sama dengan 3 bulan lebih 4 hari. Ini dapatnya dari mana, Bu? Nah, ini dengan hitung saja. 95 hari itu dalam penanggalan Masehi kita hitung di sini. Kalau jenengan yang belum hafal ya. Januari itu kan pasti ya, kalau untuk bulan Masehi itu kan jumlah harinya bisa dipastikan. Ini Januari itu 31. Nah, Februari itu tergantung apakah tahun Basitoh atau Kabisat. Kalau Basitoh pendek berarti 28 hari, kalau tahun Kabisat panjang berarti 29 hari, kemudian 30 Maretnya 31. Nah, tadi saya sampaikan sisanya kan 95 hari. Ya kan, 95 hari. Nah, 95 hari itu berarti sama dengan 3 bulan sisa 4 hari. Karena hitungnya bagaimana? Karena 31 tambah 29 tambah 31 itu dapatnya adalah 91, maka sisa 4 gitu. Karena kenapa kok milih yang Februarinya 29? Karena di atas tadi kan ketemunya 2012 ya. Ketemunya adalah 2012. 2012 itu termasuk tahun Kabisat ya. Tahun Kabisat itu adalah tahun panjang, tahun yang habis dibagi ini. Dalam tahun Masehi, tahun Kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. 2012 dibagi 4 itu kan dapatnya habis ya, tidak ada sisa. Maka berarti jumlah Februarinya adalah 29. Maka kembali ke sini lagi, bahwasanya 95 hari itu adalah 3 bulan lebih 4 hari. Jadi kesimpulannya adalah waktu yang dilewati itu adalah 2014. 2014 ini maksudnya adalah dapatnya dari mana? 2012 ini tahun silakan ditambahkan. 2012 tambah 2 berarti 2014 gitu ya. Katakanlah ini dapatnya 2014. Kemudian 3-nya tetap ditulis 3 bulan, 4-nya tetap ditulis 4 hari. Nah, sehingga waktu yang berjalan itu adalah
karena tadi di awal kita sudah menghitung terkait dengan kemungkinan terjadinya gerhana itu kan 1436 Hijriah. Tapi kita menghitung waktu yang dilewati itu kan 1435 Hijriah. Maka 1435 itu ya terjadinya 2014 dan bulannya ini. Nah, oleh karena itu silahkan untuk bagian kesimpulan tahunnya yang sudah ditemukan itu 2012 tambah 2 itu kan 2014. Silahkan ditambah 1 lagi karena tadi memang untuk tahun dan bulan kan dikurangi 1 gitu. Maka untuk tahun silahkan 2014 ditambah 1. Kemudian untuk 3 bulan ini silahkan ditambahkan 1. Jadi kemudian tanggalnya tetap. Maka waktu yang berjalan adalah hari keempat. Hari keempat itu maksudnya adalah lebih 4 hari ini. Kemudian bulan keempat itu berarti 3 bulan tambah 1 karena tadi dikurangi 1 toh. Kemudian tahun 2015. Tahun 2015 itu dapatnya adalah 2014 ditambahkan 1. Jadi kesimpulannya adalah tanggal 15 Jumadil Akhir 1436 Hijrah itu bertepatan dengan tanggal 4 April 2015 Masehi. Baik, kira-kira itu sementara ya. Nanti kalau terlalu panjang saya sampaikan, panjenengan nanti takutnya kebingungan, kita pelan-pelan karena nanti di pertemuan berikutnya, di pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan untuk masuk kepada data gerhana. Jadi baru 2 prosedur perhitungan. Jadi langkah pertama menghitung kemungkinan terjadinya gerhana dengan menggunakan tabel A, B, C tadi. Kemudian langkah yang kedua itu adalah mengkonversi dari penanggalan Hijriah ke penanggalan Masehi. Kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lagi nanti. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.